Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nura Syifa dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10221011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai syahadat kerasulan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester PAI 4. Syahadah kerasulan adalah pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Syahadah kerasulan disebut juga syahadah mulkiyah, syahadah ittiba, dan syahadah ketaatan. Syahadah mulkiyah adalah pengakuan atas kemulkiyahan Allah, yaitu mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah sebagai Malik An-Nas. Syahadah ittiba adalah kesiapan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya atau kesiapan mengakui Rasulnya sebagai wujud cintanya kepada Allah. Syahadah ketaatan yaitu kesiapan taat kepada Allah dan Rasulnya. Lafal syahadah mulkiyah adalah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdiri dari kalimat yang pertama persaksian yaitu asyhadu. Kalimat asyhadu pada syahadah mulkiyah lebih diartikan kepada suatu pengikatan seseorang dengan kata di depannya, yaitu Muhammad Rasulullah. Ikatan ini menyebabkan lahirnya loyalitas dan kesiapan untuk mengikutinya, mentaati dan mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Yang kedua ada kalimat kerasulan, yaitu Muhammad Rasul Allah. Kalimat ini memiliki konsekuensi ketaatan dan ittiba kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tidak sah seseorang melaksanakan syahadat tanpa adanya pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalimat kerasulan terdiri dari 3. Yang pertama ada Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, pembawa risalah terakhir dan membenarkan Nabi sebelumnya. Syariat yang dibawa untuk seluruh umat manusia terdapat dalam Quran Surat Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan tiada yang mengetahui. Kalimat kedua yaitu Rasul. Kata Rasul berasal dari kata arsalah yang artinya utusan atau kiriman. Rasul dalam Al-Quran secara harfiah berarti utusan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan malaikat sebagai Rasul, terdapat di Quran Surat Fatir ayat 1. Angin sebagai Rasul terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Dan setan sebagai Rasul terdapat di Quran Surat Maryam ayat 83. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah yang pertama mandataris dan yang kedua aparatur kerajaan. Dan yang ketiga kalimat Allah. Allah telah mengutus Rasulnya untuk mewujudkan aturannya. Allah adalah Raja manusia. Rasul sebagai aparatur kerajaan Allah di muka bumi. Bumi adalah bagian dari wilayah kekuasaan Allah. Allah adalah penguasa, Raja Jagat Raya. Setiap raja mempunyai wilayah kekuasaan, aparat, aturan, dan rakyat. Yang ketiga ada Tauhid Mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah pengakuan tentang kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diwujudkan dengan yang pertama mengikuti dan mentaati loyal kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menolak ikut, taat, dan loyal kepada togut. Yang kedua ada mentaati perintah aparatur pemerintahan, institusi, atau negara yang berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolak segala perintah aparatur pemerintahan, institusi, atau negara yang menolak Alkitab Allah. Dan yang ketiga ada tunduk patuh melaksanakan aturan Allah dan Rasul-Nya. Menolak segala aturan atau hukum yang datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44-46. Keempat ada syirik mulkiyah. Syirik mulkiyah adalah mengakui kepada selain Allah sebagai malik atau penguasa. Pengakuan ini dapat berbentuk tindakan dan sikap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan ketaatan kepada pemimpin atau institusi yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada mengambil dari selain Allah sebagai tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.
Yang kedua ada menjalankan hukum selain hukum Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan 47, yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan suatu perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Dan yang ketiga ada menghalalkan yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Terdapat firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 116-117 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Dan yang kelima ada kufur mulkiyah. Kufur mulkiyah adalah menolak kerajaan Allah di muka bumi. Penolakan ini diaplikasikan dengan penolakan misi kerasulan dan menolak kepada aturan yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Kufur mulkiyah pada dasarnya adalah menolak rukun iman. Bagi manusia yang menolak rukun iman berarti menolak Allah sebagai Malik atau Raja, atau disebut juga menolak terhadap kemulkiyahan Allah. Dan inilah inti dari kekufuran manusia. Bisa dicontohkan bahwa iblis diancam Allah akan menjadi penghuni jahanam karena mereka menolak perintah Allah SWT agar mereka sujud tunduk patuh kepada Adam alaihissalam sebagai khalifah Allah. Karena pembangkangan itulah iblis disebut dengan kafir. Sebagai contoh lain yaitu Fir'aun, Abu Jahal, Abu Thalib, dan sebagainya disebut kafir karena menolak kepada Rasul sebagai aparatur Allah yang sah di muka bumi. Sebutan kafir yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menolak aturan Allah dan aparatnya atau para Rasul. Sebagaimana firman Allah SWT di Quran Surat Al-Baqarah ayat 39 yang artinya orang-orang yang kafir dan mendustakan kepada ayat-ayat kami itulah penghuni neraka. Mungkin sekian pemaparan mengenai syahadat kerasulan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.